Malam itu, saat perlahan dia melepas celana dalamku, bibirnya menyentuh bibirku dengan ciuman yang penuh gairah. Tangan kirinya meremas dadaku yang dengan lembut, sampai aku melayang lemas, merasakan detak jantung yang berirama sama denganku. Setiap sentuhan kami menyatu dalam kehangatan yang membakar, menghapus semua jarak yang pernah ada. Dalam pelukan itu, aku tahu, pernikahan kontrak ini tak lagi sekadar perjanjian, tapi awal dari sebuah keintiman yang mendalam dan tak terlupakan. Sebelum mulai, jangan lupa like, subscribe, dan tuliskan sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Pagi itu, mentari menyusup lembut lewat sela tirai jendela, menyinari kamarku dengan warna keemasan. Tapi tidak seperti pagi-pagi sebelumnya, kali ini aku terbangun dengan perasaan yang asing. Hampa, namun juga penuh. Gugup, namun ada sesuatu yang menenangkan. Aku menatap jari manisku. Ada cincin di sana. Bukti bahwa aku bukan lagi gadis lajang. Aku sudah menikah. Bukan karena cinta, bukan karena pilihan hati, tapi karena keadaan. Namaku Nadine. Usia 24. Masih muda katanya. Masih harusnya mengejar mimpi dan cinta. Tapi hidup tak semanis drama. Aku anak tunggal dari pasangan sederhana. Ayahku, yang selama ini menjadi pilar hidup kami, tiba-tiba divonis gagal ginjal stadium lanjut. Biaya pengobatannya tak sanggup ditanggung oleh penghasilan ibuku yang hanya seorang penjahit rumahan. Saat itulah tawaran itu datang, seperti petir di siang bolong. Adrian Wicaksana, anggota dewan berpengaruh yang konon menjalin relasi dengan ayah di masa lalu, datang membawa satu syarat. Pernikahan kontrak. Setahun saja, tidak akan kuapa-apakan. Setelah itu, kau bebas. Begitu katanya dengan nada datar. Sikapnya tenang, terlalu tenang untuk pria yang baru saja menawarkan hidup bersama dengan wanita yang tak dicintainya. Dia pria mapan, tampan untuk pria berusia 42. Rambutnya sedikit beruban di pelipis, tapi bukannya membuatnya tua, justru memberi aura dewasa yang memikat. Tapi tetap saja, bagiku saat itu dia orang asing. Pernikahan itu berlangsung cepat, hanya dihadiri keluarga dekat dan beberapa kolega ayah. Tak ada pesta mewah, hanya janji-janji yang terasa seperti kesepakatan bisnis. Aku mengucap akad nikah dengan suara bergetar, sementara Adrian tampak begitu tenang, seolah ini hanya pertemuan biasa di ruang rapat. Kami kemudian dibawa ke rumah barunya, sebuah villa modern di kawasan perbukitan. Indah, mewah, dan sepi. Seperti hidupnya. Rumah itu bagai museum, penuh barang mahal tapi dingin tanpa jiwa. Kamarnya besar, ranjangnya satu, dan aku langsung panik. Tidak bisakah aku tidur di kamar lain? Tanyaku pelan saat masuk ke dalam. Dia hanya menoleh sekilas dan mengangkat alis. Kau boleh. Tapi ranjang ini cukup besar untuk 2 orang dewasa yang tidak saling ganggu, jawabnya ringan. Aku tahu maksudnya bukan pelecehan, tapi tetap saja aku merasa risih. Jadi malam itu, aku berdiri canggung di ambang kamar mandi, mengenakan daster panjang yang baru kubeli semalam. Rambutku masih basah, meneteskan air ke bahuku. Ketika aku keluar, Adrian sudah berbaring santai di ranjang, mengenakan piyama satin berwarna biru tua. Kancing atasnya terbuka, menampakkan bagian dada yang sedikit berotot. Aroma tubuhnya menguar ringan, harum dan maskulin. Dia hanya melirikku sebentar, lalu kembali membaca. Tenang saja, Nadine. Aku tahu kamu belum siap, katanya. Sederhana, tapi cara dia mengucapkannya membuat jantungku berdebar. Ada ketulusan yang tak kuduga dari seorang pria yang kukira dingin. Malam itu, aku tidur jauh darinya, tapi hatiku mulai tergeser mendekat. Adrian kembali ke bukunya, sementara aku perlahan menaiki sisi ranjang yang paling jauh darinya. Aku menyelipkan diri di balik selimut, membelakangi dia, mencoba menenangkan jantungku yang berdetak terlalu cepat. Rasanya aneh. Tidur satu ranjang dengan pria yang belum sepenuhnya ku kenal. Bukan karena takut disakiti. Ia tak pernah memberikan kesan kasar. Tapi karena hatiku sendiri yang mulai bergejolak oleh kehadirannya. Keesokan paginya,
Kami sarapan bersama di ruang makan yang terlalu besar untuk 2 orang. Tak banyak bicara. Tapi sesekali, dia menatapku dari balik cangkir kopinya. Pandangannya tenang, tapi dalam. Aku menunduk, pura-pura sibuk dengan rotiku, tak tahu harus membalas dengan senyum atau ucapan apa. Ia pria yang sulit ditebak. Formal, tapi tak kaku. Dingin, tapi tiba-tiba bisa hangat dalam cara yang tak kusangka. Hari-hari berikutnya berjalan dalam ritme aneh. Kami bukan pasangan sejati, tapi bukan pula orang asing. Setiap pagi ia pamit ke kantor dengan anggukan dan ucapan hati-hati di rumah, lalu pulang malam dengan aroma parfum mahal dan lelah yang tak ditunjukkan. Kadang ia membawa pulang makanan kesukaanku. Kadang ia menawari duduk bersamanya di teras belakang hanya untuk memandangi bintang. Suatu malam, hujan turun dengan derasnya. Aku baru saja keluar dari kamar mandi ketika lampu tiba-tiba mati. Aku terpaku di lorong gelap, bingung harus kemana. Rumah itu sunyi, hanya gemuruh guntur dan denting air hujan di atap yang terdengar. Lalu suara langkah kaki mendekat. Nadine, suara Adrian terdengar dari kejauhan, rendah dan jelas. Aku mengiyakan pelan. Tiba-tiba tangannya menggenggam jemariku. Hangat dan kokoh. Ikut aku, katanya. Dalam gelap, aku hanya bisa mengikuti langkahnya yang mantap. Ia membawaku masuk ke kamar, lalu menyalakan lilin di atas nakas. Nyala api kecil itu menyorot wajahnya yang terlihat lebih tenang dalam keremangan. Ada sesuatu di matanya saat ia menatapku, bukan sekadar sopan santun, tapi perhatian. Keinginan untuk memastikan aku baik-baik saja. Kau takut gelap? Tanyanya pelan, duduk di pinggir ranjang. Aku mengangguk, sedikit malu. Ia tak banyak bicara. Hanya menarikku perlahan ke sisinya, lalu membiarkanku duduk bersebelahan. Pelukannya datang tiba-tiba, ringan, namun menggetarkan. Tubuhku menegang seketika, tapi detik berikutnya ada kehangatan mengalir dari dadanya ke tubuhku. Aku bisa merasakan napasnya di rambutku, tenang dan dalam. Kau aman di sini, katanya, nyaris seperti bisikan. Kata-kata itu, sederhana tapi menenangkan, membuatku memejamkan mata. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan ini terjadi, aku merasa dilindungi dan dilihat. Aku membuka mulut, menahan gugup. Kenapa kau memilih aku? Tanyaku akhirnya, suara lirih tapi penuh rasa ingin tahu. Dia tak langsung menjawab, hanya menatapku lama, lalu berkata, karena kau satu-satunya yang tak melihatku sebagai dompet berjalan. Dan karena, di balik keras kepalamu, ada ketulusan yang sulit kutemui. Kata-katanya seperti pisau halus yang mengiris perlahan, tak menyakitkan tapi menembus. Malam itu, aku masih tidur jauh darinya. Tapi hati ini mulai merasakan sesuatu yang tak bisa kutolak. Aku mulai memperhatikannya, bukan karena terpaksa, melainkan karena penasaran akan lelaki yang perlahan meluruhkan benteng-benteng di hatiku. Malam itu udara terasa berbeda. Mungkin karena hujan belum juga reda sejak sore, atau mungkin karena pikiranku sendiri yang tak henti memutar kejadian semalam, saat aku berada dalam pelukannya. Bukan pelukan pria yang haus akan sentuhan, tapi pelukan seseorang yang tahu bagaimana membuat perempuan merasa aman. Aneh, karena aku mulai merindukan caranya menatap, cara ia diam namun penuh makna. Kali ini aku berdiri cukup lama di depan pintu kamar Adrian, berdebat dengan diriku sendiri. Kamar kami memang satu, tapi beberapa hari ini aku tidur di ruang kerja yang diubah menjadi kamar tamu kecil. Ia tidak pernah memaksaku kembali ke ranjang utama. Tapi malam ini, entah kenapa, aku ingin mencoba tidur di sisi tempat tidur yang sesungguhnya. Dengan napas yang sedikit tertahan, aku mengetuk pintu. Masih bangun? Tanyaku pelan. Suara dari dalam menjawab tenang. Masuk saja. Aku mendorong pintu perlahan. Ia sedang duduk di ujung ranjang, mengenakan kaos lengan panjang berwarna abu-abu. Lampu tidur menyala temaram. Cukup untuk memperlihatkan ekspresi wajahnya yang agak terkejut melihatku berdiri di sana dengan piyama lembut warna krem. Tanganku memegangi ujung bawah baju tidur,
gugup. Aku tidak ingin tidur sendiri malam ini, ucapku cepat, sebelum keberanianku menguap. Ia tidak langsung menjawab. Hanya menatapku beberapa detik, lalu menggeser selimut ke sisi lain ranjang. Kalau begitu, sini, katanya lembut. Aku masuk dan berbaring dengan hati yang berdetak keras. Punggungku menghadap dia. Beberapa detik pertama terasa canggung. Tapi saat aku merasakan tarikan napasnya yang tenang di belakangku, tubuhku mulai rileks. Udara di kamar begitu hangat. Atau mungkin karena aku tak lagi sendiri. Jemarinya bergerak, menyentuh ujung jariku. Tidak menggenggam, hanya menyentuh. Tapi sentuhan itu cukup untuk membuatku merinding. Apa kau merasa lebih baik tidur di sini? Tanyanya tiba-tiba, suaranya berat, rendah. Aku mengangguk pelan, lalu membalas tanpa menoleh. Aku tidak tahu, tapi aku merasa lebih tenang. Kami tidak berbicara lagi setelah itu. Tapi malam itu adalah pertama kalinya aku tidur dengan tenang sejak pernikahan kami. Tak ada pelukan, tak ada kata-kata manis yang dibuat-buat, hanya kehadiran. Dan itu cukup membuatku merasa dihargai. Keesokan malamnya, kami diundang ke acara resmi di gedung parlemen tempat Adrian bekerja. Ia menyuruhku memakai gaun merah yang dikirimkan penata gayanya siang tadi. Gaun itu pas di tubuhku, membalut pinggang dan lekuk tubuhku tanpa terlalu berlebihan. Aku sempat ragu memakainya, tapi ketika keluar dari kamar, Adrian menghentikan langkahnya begitu melihatku. Tatapannya tak seperti biasanya. Ia menatapku dari atas ke bawah, lalu matanya terdiam di mataku. Kau luar biasa malam ini, katanya. Suaranya rendah namun jujur. Untuk sesaat, aku hanya bisa berdiri mematung. Wajahku memanas, bukan karena malu, tapi karena aku menyadari sesuatu. Aku menyukai pujian itu. Aku menyukai caranya memandangku, bukan sebagai perempuan kontrak, tapi sebagai wanita yang diinginkan. Acara malam itu begitu meriah. Kilauan lampu kristal di aula gedung parlemen menyatu dengan gaun-gaun elegan dan jas mahal yang berseliweran ke sana kemari. Tapi dari semua keramaian itu, aku hanya menyadari satu hal. Adrian tidak pernah lepas dari sisiku. Tangannya menggenggam pinggangku ringan saat berjalan. Tidak terlalu erat, tapi cukup membuat orang lain tahu aku miliknya. Beberapa koleganya mendekat dan mengobrol, sebagian besar wanita muda yang tampaknya mengenalnya terlalu baik. Tapi saat mereka menyapa dengan senyum manis dan mata berbinar, Adrian hanya menanggapi sekadarnya, lalu kembali menoleh padaku. Kau capek, bisiknya di sela obrolan. Aku menggeleng pelan, meski sebenarnya kakiku mulai pegal karena hak tinggi yang kupakai. Ia memperhatikan wajahku sejenak, lalu memiringkan kepala dan berkata, 15 menit lagi, kita pulang, aku janji. Dan dia menepatinya. Kami kembali ke rumah dalam diam yang hangat. Di dalam mobil, lampu jalan memantul di kaca jendela, menyinari wajahnya yang terlihat tenang. Aku memperhatikannya dari sudut mata, cara ia menggenggam setir, cara bibirnya sedikit menegang saat berpikir. Lelaki ini, pikirku, telah menjadi lebih dari sekadar kontrak dalam hidupku. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk kamar dan melepaskan gaun. Aku berdiri di depan cermin, hanya mengenakan slip dress tipis warna champagne. Bahuku telanjang, rambutku kusut karena semprotan penata rambut. Tapi di mataku sendiri, aku cantik. Cantik dengan cara yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Bukan karena gaun, tapi karena caranya memandangku sepanjang malam. Tiba-tiba pintu kamar diketuk. Nadine? Aku terdiam sejenak lalu menjawab, masuk. Pintu terbuka perlahan dan Adrian berdiri di sana, telah berganti dengan kaos longgar dan celana santai. Matanya langsung jatuh pada tubuhku, tapi tak ada tatapan liar. Justru, ada kekaguman yang disembunyikan. Aku merasa jantungku berdetak lebih cepat. Ada apa? Tanyaku pelan. Ia masuk pelan-pelan, lalu duduk di pinggir ranjang. Aku cuma ingin bilang terima kasih. Kau membuat malam ini terasa berbeda. Aku tersenyum kecil, menahan rasa gugup. Aku cuma berdiri di sebelahmu. Ia menatapku lama, dalam,
lalu berkata pelan, "Dan kau membuatku merasa tidak sendiri." Kata-kata itu menembus batas. Aku melangkah mendekat, entah karena berani atau karena memang ingin. Aku duduk di sebelahnya, dan kami hanya saling menatap. Jarak antara kami tak lebih dari beberapa inci. Dan saat itu, tanpa direncanakan, tanganku menyentuh lengannya, dan dia membalas, jemarinya menyentuh pipiku dengan kelembutan yang tak kuduga. Tak ada yang tergesa. Tidak ada yang dipaksakan. Hanya keheningan, dua napas yang mulai menyatu, dan perasaan yang perlahan tumbuh dari dasar hati yang pernah beku. Adrian masih menatapku ketika jemarinya menyentuh pipiku, perlahan. Sentuhannya hangat, tidak tergesa. Matanya menelusuri wajahku seakan berusaha membaca isi hatiku, memastikan bahwa aku tidak merasa terpaksa. Dalam diam yang panjang, aku justru merasa lebih aman daripada sebelumnya. Tidak ada desakan, tidak ada paksaan, hanya kehadiran seorang pria yang perlahan mulai kugenggam tempatnya di hatiku. Aku menghela napas pendek, lalu mengangguk pelan. Isyarat kecil, tapi cukup untuk menjembatani jarak di antara kami. Adrian mendekat, dan saat bibirnya menyentuh keningku, aku memejamkan mata. Lembut, hangat, sebuah ciuman sederhana yang justru membuat seluruh tubuhku bergetar. Tidak ada kata-kata, hanya rasa. Kulepaskan napas perlahan. Lalu kubuka mata dan menatapnya. Kali ini, aku yang mendekat. Bibir kami bersentuhan begitu ringan, seperti mencoba memahami bahasa yang belum pernah kami ucapkan sebelumnya. Satu ciuman berubah menjadi dua, lalu tiga, hingga akhirnya tubuh kami saling mendekat, saling mencari kehangatan di balik keraguan yang selama ini kami simpan. Tangan Adrian bergerak pelan, menyentuh bahuku yang terbuka, menyusuri garis lenganku hingga ke jemari. Ia menarikku mendekat ke dalam pelukannya, membaringkanku perlahan di atas ranjang. Tatapannya tidak pernah lepas dari mataku, seolah memintaku untuk tetap bersama dalam momen itu. Aku tidak merasa takut. Justru aku merasa seperti sedang jatuh. Bukan ke jurang yang gelap, tapi ke dalam pelukan seseorang yang akhirnya kuterima bukan karena kontrak, melainkan karena kehangatan yang tak bisa lagi kupungkiri. Ia membelai rambutku, menyusuri garis rahangku dengan bibirnya, membisikkan namaku seperti doa. Malam itu, kamar kami tidak lagi sunyi. Tidak ada suara keras, tidak ada nafsu membabi buta. Hanya desahan lembut, napas yang berpadu, dan sentuhan yang saling menyembuhkan luka lama. Tubuh kami menyatu dalam ritme perlahan, seperti dua manusia yang baru belajar saling percaya. Aku memeluknya erat, membiarkan diriku larut dalam kehangatan yang asing, tapi juga mengisi ruang kosong yang selama ini kusembunyikan rapat. Saat kami terbaring dalam diam, setelah keintiman itu, aku menoleh menatapnya. Wajahnya tenang, namun ada sisa emosi yang belum reda di sana. Ia meraih tanganku dan mengecup punggungnya dengan lembut. "Maaf," katanya pelan. Aku mengernyit. "Maaf untuk apa?" "Karena membuatmu masuk ke hidupku dengan cara seperti ini," bisiknya. Aku tersenyum tipis, lalu menggenggam jemarinya. Kalau bukan dengan cara ini, mungkin aku tidak akan pernah tahu seperti apa rasanya dicintai perlahan. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak pernikahan kami, aku tidak hanya merasa sebagai istri kontrak. Aku merasa dicintai. Bukan dengan kata-kata manis, tapi dengan perbuatan, dengan sentuhan, dan dengan kesabaran. Dan entah sejak kapan, aku pun mulai membalas perasaan itu, sepenuhnya, tanpa keraguan. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.